Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang dasar peternakan. Peternakan diakui sebagai salah satu komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Namun, dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak ini, Indonesia masih impor. Dan upaya swasembada daging yang dicanangkan juga masih mengalami berbagai kendala. Ada sedikitnya 10 permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan peternakan, yaitu pemerataan dan standar gizi nasional yang masih belum tercapai, peluang ekspor belum dimanfaatkan secara optimal, sumber daya pakan yang minimal, belum adanya bibit nasional, kualitas produk yang belum standar, kemudian juga efisiensi dan produktivitas yang masih rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga belum adanya keterpaduan antar pelaku peternakan, kemudian juga komitmen yang rendah dan tingginya kontribusi peternakan pada pencemaran lingkungan. Bahkan akhir-akhir ini produk ternak dari luar negeri semakin membanjiri Indonesia dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini tentu saja sangat sulit untuk dihindari karena adanya kecenderungan perdagangan bebas. Dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapinya. Hal ini tentu saja akan mengancam perkembangan peternakan di Indonesia. Untuk mengantisipasi terapan luar, peternakan di Indonesia harus mengubah strategi agar mampu bertahan dan bahkan mampu bersaing dengan produk luar, baik dalam memperebutkan pasar nasional maupun pasar internasional. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya mengemukakan 10 dasar peternakan yang harus dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. 10 dasar ini yang saya sebut dengan dasar sila peternakan telah diseminarkan di forum seminar nasional, yaitu Kongres ISMA-PETI yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2004 di Bengkulu. Konsep ini juga sudah dikenalkan di beberapa perguruan tinggi swasta. 10 dasar ini yang saya sebut dengan dasar sila peternakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi pelaku peternakan yang harmonis. Yang kedua, interaksi pelaku peternakan dengan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, pengembangan pakan berbasis bahan baku lokal yang kompetitif. Yang keempat, penciptaan bibit unggul. Yang kelima, perencanaan usaha terintegratif. Yang keenam adalah penciptaan tata laksana berbasis peternakan berkelanjutan. Yang ketujuh, kesehatan yang optimal bagi ternak, peternak, dan masyarakat. Kedelapan, pengelolaan keuangan dan kemudahan berusaha, serta kemudahan mendapatkan modal usaha. Yang ke-9 adalah pemasaran terpadu, dan ke-10 adalah kesejahteraan bagi ternak, peternak, dan masyarakat luas. Sebenarnya 10 sila yang saya kemukakan tadi itu sudah dipahami, sudah dimengerti oleh dunia peternakan di Indonesia, namun dalam kenyataannya, kebijakan pemerintah dan juga strategi swasta masih terkotak-kotak, belum terintegrasi. Sahabat Warung Ilmiah, kita membahas sila yang pertama, yaitu interaksi pelaku peternakan yang harmonis. Sila pertama dan sila kedua merupakan sila yang amat fundamental. Kedua sila ini merupakan atmosfer keideal yang hendak diraih dan juga merupakan intisari dari sila-sila selanjutnya. Pada sila pertama dikemukakan bahwa untuk mencapai dunia peternakan yang ideal, para pelaku peternakan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung harus berinteraksi secara harmonis. Yang dimaksud dengan para pelaku peternakan antara lain adalah pemerintah, kemudian juga asosiasi peternakan, bank, pengusaha, peternak, perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia usaha peternakan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai koordinator semua kegiatan peternakan, di mana dalam membuat kebijakan umum harus melakukan koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam peternakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Dalam dunia ideal, diharapkan antara pihak yang terkait dengan peternakan itu berkedudukan sejajar. Untuk mencapai kesejajaran, maka peternak kecil harus berada dalam suatu wadah yang kokoh, yaitu koperasi mandiri secara nasional yang mempunyai kekuatan tawar dengan pelaku peternakan lainnya. Semua elemen pelaku peternakan secara bebas memberi umpan balik kepada pemerintah dan dapat memberi input terhadap elemen lainnya. Pemerintah selain sebagai koordinator, ia juga sebagai pihak evaluator dan pengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jadi, untuk menghasilkan interaksi yang harmonis, perlu adanya sistem peternakan yang baik. Dalam konsep sistem peternakan meliputi proses, struktur, dan fungsi. Proses merupakan pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam sistem
peternakan, lembaga seperti Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, asosiasi, birokrasi, dan lain-lain tidak lain adalah proses-proses. Lembaga-lembaga ini mempunyai kehidupan masing-masing. Mereka mencerminkan struktur perilaku. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga formal dan informal. Sementara fungsi adalah membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat seperti kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat peternakan. Dalam sistem peternakan, ada 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya peternakan. Kekuasaan adalah cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kepentingan adalah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku peternakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan adalah sebagai orientasi subjektif individu terhadap sistem peternakan yang berlaku. Keempat komponen tersebut harus dibangun secara bersama agar dicapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. Sahabat warung ilmiah, sila kedua adalah interaksi pelaku peternakan dengan lingkungan yang harmonis. Sila kedua, peternakan juga harus berinteraksi secara harmonis dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ada yang bersifat mikro dan ada pula yang bersifat makro. Nah, dalam kaitannya dengan lingkungan fisik, pelaku peternakan selain menggunakan sumber daya secara optimal, juga harus menjaga keseimbangan lingkungan. Juga harus menjaga keseimbangan lingkungan fisik. Hal ini berarti setiap limbah yang dihasilkan harus diolah sedemikian rupa sehingga limbah sebelum dialirkan ke sumber air harus bebas dari kontaminan. Selain itu, peternakan harus dikelola dengan menghasilkan tingkat polusi seminimal mungkin. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah dapat berupa lingkungan sosial dalam sistem peternakan itu sendiri dan dapat pula berupa masyarakat luas di mana mereka beraktivitas. Kegiatan peternakan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitar mereka. Agar supaya kadar mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, maka sudah selayaknya mereka merekrut masyarakat sebagai pekerja atau tenaga profesional serta melatih mereka agar mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Dengan cara ini, sebenarnya menghindarkan perusahaan peternakan dari sikap dan perilaku negatif dari masyarakat. Di samping itu, para pelaku peternakan harus memperhatikan hak-hak konsumen seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pelaku diharapkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan seperti menyembunyikan kualitas produk. Sahabat warung ilmiah, sila ketiga adalah pengembangan pakan berbasis bahan baku lokal yang kompetitif. Sila ketiga ini merupakan salah satu jabaran sila pertama. Untuk mengembangkan peternakan yang mempunyai kebutuhan pasar yang tinggi, maka dunia peternakan harus mengembangkan pakan yang mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pakan menempati porsi terbesar dari biaya total produksi. Kita tidak bisa mengandalkan begitu saja negara lain sebagai pensuplai pakan ternak, sebab hal ini sangat rawan bagi dunia peternakan nasional. Kita bisa saja membentuk suatu asosiasi multinegara untuk mengembangkan pakan tersebut, asalkan kita mempunyai kekuatan yang seimbang. Artinya, kita harus berusaha untuk mengembangkan salah satu sumber daya pakan yang amat penting bagi kegiatan peternakan di negara lain. Sementara negara lain yang tergabung dalam ikatan perjanjian tersebut memproduksi bahan pakan lain. Dengan cara ini, Indonesia mempunyai kekuatan tawar yang tinggi. Mungkin kita bisa mulai kerjasama dengan negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN. Sahabat warung ilmiah, sila yang keempat adalah penciptaan bibit unggul. Idealnya, jika sistem peternakan yang bersifat universal terbentuk, maka bibit unggul tidaklah harus diproduksi di masing-masing negara. Namun, dalam alam empiris, hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Oleh sebab itu, agar dunia peternakan dapat berkembang di tingkat nasional, kita seharusnya menciptakan bibit unggul yang khas. Mungkin kita akan kalah bersaing dengan negara lain dalam hal penciptaan ternak unggul yang sudah ada. Oleh sebab itu, kita dapat mengembangkan bibit unggul yang belum dikembangkan oleh negara lain. Alam telah menjadikan hal tersebut di negara kita, yaitu berupa plasma nutfah yang beragam. Saya yakin kita telah banyak memiliki ahli pemeliharaan, namun pada kenyataannya belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kita mempunyai banyak plasma nutfah untuk keperluan pengembangan bibit unggul. Sebagai contoh, kita dapat mengembangkan budidaya ayam hutan merah dan ayam hutan hijau untuk keperluan pengembangan ayam hias yang khas. Sebagai contoh, ayam burugo di Bengkulu yang merupakan hasil persilangan ayam hutan merah dan ayam kampung menghasilkan ayam hias yang bagus pada ayam jantan. Sedangkan ayam betina mempunyai produksi telur yang lebih tinggi daripada ayam kampung. Kita juga mempunyai ayam Arab yang produksi telurnya menyamai ayam ras. Kita juga mempunyai domba Garut sebagai penghasil wol yang halus. Kita juga mempunyai kerbau asli seperti kerbau Enggano dan kerbau Benuang
yang mempunyai postur tubuh yang besar. Dan jangan lupa kita juga mempunyai rusa sambar yang mempunyai tubuh yang besar. Dan juga kita mempunyai kambing gunung yang berbadan besar. Dan masih banyak lagi plasma nutfah yang belum digali. Semua plasma nutfah tersebut memerlukan penanganan serius agar diperoleh bibit unggul yang mampu menembus pasar internasional. Sahabat warung ilmiah, sila kelima adalah perencanaan usaha terintegratif. Artinya dalam merencanakan usaha peternakan, kita tidak dapat hanya merencanakan usaha di masing-masing perusahaan, tetapi juga melakukan perencanaan usaha secara menyeluruh, secara nasional. Perencanaan memang perlu dalam pengembangan perusahaan peternakan yang handal. Dewasa ini, peternak kecil dan menengah kurang mempunyai perencanaan yang baik, sehingga mereka kurang dapat memprediksi perkembangan pasar. Hal ini berakibat dalam pengembangan usaha mereka hanya berdasarkan perkiraan saja. Memang pada perusahaan besar telah dilakukan perencanaan yang baik sehingga mereka mampu mengendalikan pasar. Namun, ketika perusahaan besar berhadapan dengan perusahaan besar dari negara lain, maka daya tahan mereka masih cukup rawan. Oleh sebab itu, mereka harus mampu membuat perencanaan yang mampu mengimbangi invasi perusahaan dari luar. Nah, untuk menghadapi invasi dari luar, maka perusahaan tidak dapat mengandalkan kekuatan perusahaan itu sendiri, juga bukan sekedar mengandalkan kekuatan asosiasi perusahaan tersebut secara terpisah dengan asosiasi pelaku peternakan lainnya. Akan tetapi, para pelaku peternakan harus terpadu bekerja sama dan membuat perencanaan terpadu secara nasional, dari perusahaan hulu sampai perusahaan hilir. Sahabat warung ilmiah, sila yang keenam adalah penciptaan tata laksana berbasis peternakan berkelanjutan. Sila keenam ini merupakan salah satu jabaran sila kedua. Artinya, dalam kegiatan usaha peternakan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan fisik dan sosial. Kegiatan-kegiatan peternakan diupayakan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan yang paling rendah. Memang, hal ini memerlukan biaya yang tinggi, namun itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku peternakan. Di bahasa ini telah dilakukan penelitian-penelitian untuk mengurangi gas metan dan gas amoniak. Gas metan dikenal sebagai salah satu gas rumah kaca yang berbahaya bagi lapisan ozon, sedangkan gas amoniak dapat menimbulkan hujan asam dan menurunkan pH tanah dan air. Dalam tata laksana peternakan berkelanjutan, maka pemeliharaan ternak diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan produksi dan efisiensi usaha yang menguntungkan bagi peternak, tetapi menghasilkan polusi seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menyusun rangsum yang bermutu baik, sehingga kemungkinan nutrisi tersebut terbuang menjadi feses berkurang drastis. Hal ini akan mengurangi produksi feses. Feses yang diproduksi dapat langsung diolah menjadi pupuk kandang pada area berpisah. Demikian pula limbah cair yang dihasilkan dapat diproses menjadi senyawa yang berguna bagi tanaman. Seperti diketahui, urin ternak mengandung banyak senyawa aktif untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena urin mengandung hormon pengatur tumbuh. Sahabat warung ilmiah, sila ketujuh adalah kesehatan yang optimal bagi ternak, peternak, dan masyarakat. Dalam kegiatan usaha peternakan, faktor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kesehatan harus diperhatikan meliputi kesehatan ternak, kesehatan pelaku peternakan itu sendiri, dan juga kesehatan masyarakat. Peternak dapat dicapai jika dalam pengelolaannya memperhatikan sila keenam. Dalam pengelolaan yang baik, maka kandang menjadi tidak berbau, menghasilkan gas beracun yang masih dalam ambang toleransi, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, kesehatan peternak dan pekerja menjadi terjamin. Kesehatan ternak dapat dicapai jika peternak memperhatikan semua aspek yang dibutuhkan seperti kebutuhan pakan, air minum, lingkungan mikro yang sehat, dan juga kasih sayang peternak. Dalam era sekarang, peternak juga dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan ternaknya. Jadi, selain memenuhi kebutuhan fisik, peternak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan non-fisik ternak, seperti kebutuhan bersosialisasi dan lain sebagainya. Memang, jika peternak dituntut seperti ini, maka biaya produksi akan meningkat. Ini memang menjadi problema kita bersama. Memperhatikan kesehatan masyarakat berarti seorang peternak harus memproduksi produk ternak yang bergizi dan aman dikonsumsi. Aman berarti produk tersebut bebas dari mikroba patogen dan bebas dari residu obat-obatan, rendah kandungan zat-zat yang dapat menimbulkan dampak penyakit dan sebagainya. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan bahwa kegiatannya tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Artinya, peternak harus meminimalisasi polusi yang diakibatkan oleh kegiatan peternakannya. Sahabat warung ilmiah, sila berikutnya adalah pengelolaan keuangan dan kemudahan berusaha, serta kemudahan mendapatkan modal usaha. Usaha peternakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada pengelolaan keuangan yang baik, kemudahan dalam berusaha, serta ketersediaan modal yang memadai.
Poin ini dituangkan dalam sila ke-8. Seringkali peternak, terutama peternak kecil, sulit mendapatkan modal usaha, terutama dari bank. Meskipun ada program pemerintah tentang hal ini, namun pada kenyataannya, peternak masih mendapatkan kesulitan dalam mengurus permodalan. Untuk mempermudah mendapat modal usaha, maka peternak dapat bergabung membentuk koperasi atau badan usaha bersama. Sahabat Warung Ilmiah, sila ke-9 adalah pemasaran terpadu. Sebagai konsekuensi dari sila pertama, maka dalam dunia ideal, pelaku peternakan seharusnya melakukan pemasaran terpadu atau terintegratif. Dalam dunia ideal, dalam proses kegiatan pemasaran tidak ada satu pihak pun yang dirugikan kepentingannya. Pada kenyataannya, dalam kenyataan empiris, pemasaran lebih banyak dikuasai oleh individu atau lembaga tertentu. Bahkan sering terjadi adanya mafia perdagangan dan adanya persaingan bebas. Hal ini menyebabkan peternak kecil dalam posisi tawar yang rendah dan tidak berdaya. Pembentukan koperasi nasional dapat membantu peternak kecil memiliki nilai tawar. Sahabat Warung Ilmiah, sila terakhir yaitu sila yang 10 adalah kesejahteraan bagi ternak, peternak, dan masyarakat luas. Kesejahteraan ini tidak saja menyangkut seluruh pelaku peternakan, tetapi juga masyarakat dan bahkan juga kesejahteraan ternak. Kesejahteraan bagi pelaku peternakan dapat diartikan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang memadai untuk keperluan hidup yang standar, ketenangan dan keamanan dalam berusaha, dan lain-lain. Kesejahteraan bagi masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kebutuhan gizinya, terutama protein asal produk ternak, dengan harga yang terjangkau, keamanan panganan yang terjamin, dan lain sebagainya. Diharapkan pula pelaku peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam arti mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat luas. Selain itu, peternak dalam aktivitasnya harus pula memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh ternak. Jadi, ternak jangan hanya dijadikan objek untuk mendapatkan penghasilan, tetapi peternak harus juga memperhatikan keperluan dan kebutuhan mereka seperti makan, minum, kebutuhan akan interaksi antar mereka, kasih sayang dari peternak, dan lain sebagainya. Sahabat Warung Ilmiah, demikian saja bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.